Oke, kita ke ruangan selanjutnya ini, balai kota namanya. Nah, ini ada lemari-lemari besar ya, tinggi ya. Itu cuma nggak bisa dibuka teman-teman ya. Kalau isinya sih kayaknya kurang tahu ya, soalnya nggak ada kayaknya. Nah ini ada keterangannya, ruang sidang Dewan Kota Praja. Nah ini nih, ruang ini dahulu dipakai sebagai ruang sidang Dewan Kota Praja Kota Batavia. Waktu Jakarta masih namanya Batavia teman-teman, belum Jakarta. Oke. Jadi ruangannya seperti ini nih. Nah yang di tembok ini ada gambar-gambar atau potret-potret masa lalu. Makanya pemandangan kota Batavia zaman dulu ini. Tuh depannya masih ada tram itu, ada kereta api itu di depan. Nah ini juga ada yang lagi foto-foto ambil gambarnya bersama teman-temannya ya. Sangat rekomen untuk dikunjungi nih tempatnya, bagus teman-teman ya. Dan yang di belakangnya itu, di tengah itu ada patung atau itu orang Belanda dulu pastinya, mungkin gubernurnya. Nanti kita lihat ke sana ya, pasti ada keterangannya. Nah kalau yang di tengah ini pastinya meja dan kursi untuk sidang dulu ini, sidang Kota Praja ini. Soalnya kalau keterangannya sih nggak ada. Kalau tapi cuman pas waktu tempat balai kota itu ya tempat persidangan Kota Praja. Jadi otomatis ini pasti tempat meja dan duduk dewan-dewan yang lagi berada di Kota Praja Batavia zaman dulu, waktu zaman VOC. Oke, kita ngedekat ke sana. Nah ini ada patungnya teman-teman ya, tapi nggak ada keterangannya ya. Kalau ada keterangannya pasti kita sampaikan dan informasikan. Kalau pastinya sih pasti pimpinan yang di Batavia zaman dulu ya, dari VOC apa dari Belandanya. Oke. Dan yang di ini nih ada, nah ini almari besar juga ini. Itu ada keterangannya, mungkin biar saya kasih tahu kan, info kan. Oh ini namanya lemari buku. Ukurannya ini 477 kali 478 cm ya. Bahannya kayu jati ini. Nah kalau tahun pembuatannya ini 1748, sampai sekarang masih kokoh dan kuatnya. Lihat nih ukirannya ini, asli nih, mantap kan. Coba lihat nih, gede banget ini tuh. Oh. Dan di sampingnya ada patungnya itu. Nah itu, nah yang di depan almari itu apa orang Belanda juga ya, bukan ya. Oke, kita ke selanjutnya. Nah ini ada lukisan besar ya, ada lukisan dan foto ini. Kalau dari keterangannya ini lukisannya Van der Para ini nih, bisa dilihat tulisannya Van der Para ya. Nah lukisan yang menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para, salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Jadi ini seorang gubernur jenderal teman-teman ya. Oke, kita ke selanjutnya. Oke, kita ke tempat selanjutnya. Nah ini ada jendelanya ini. Ini view dari atas gedung gedung Batavianya, kota tua, kota para pendatang. Nih, Jakarta sebagai kota pendatang menekankan pada gambaran kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang beragam di lingkungan kota. Nah ini gambar-gambar pembantaian orang pada tahun 1740-an. Dan yang ini daerah pecinan ya, jalan kecil, jalan pintu kecil, pecinan ini ya teman-teman di Jakarta ini. Nah ini sama, ini ada almari yang kayak seperti mirip di tempat yang sebelumnya.
mungkin seperti ini semua ya, kayak lemari-lemari atau ini ya penyimpanannya di pet nah. Ini banyak informasinya ya di kotak-kotak ini. Nah, ini ada informasinya, sangat rekomendasi teman-teman ya untuk dikunjungi ya, untuk belajar wisata sejarah dan sekalian jalan-jalan. Oke, dan yang di tengah ini itu ada keterangannya, wabah di Batavia, masalah lingkungan di Batavia, terus bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia. Bangkrutnya VOC ini digantikan kerajaan Belanda ya teman-teman ya, selanjutnya ya kalau dalam sejarah di buku-buku kita. Nah yang di tengah ini ada meja dan kursi juga. Ini pastinya meja kursi pas waktu zaman Batavia dulu juga. Memang ini tidak boleh diduduki teman-teman ya, apalagi diinjak. Oke, selanjutnya ini nih, ada foto-foto kapal-kapal zaman VOC dulu waktu di Batavia nih. Dan ini ada tahun-tahunnya berdirinya VOC 1602. Nah ada keterangannya semuanya ini, tahun-tahunnya itu bisa dibaca sendiri ya. Ini saya pelankan ke bawah-bawahnya. Yang ini tempat apa teman-teman ya, seperti meja tapi ada tempat kayak seperti ininya, tapi nggak ada keterangannya ini. Oke, selanjutnya, nah kalau yang ini yang banyak ornamennya ini, ukirannya itu namanya sekat ruangan. Ini ukurannya ini ada keterangannya nih, 289 kali 232 cm nih, abad 18 nih, kayu bercat merah dengan lapisan emas. Ini lapisan emas teman-teman ya, ini keterangannya. Ini sekat ruangan, maksudnya kayak ruangan 1 dan ruangan 2 itu sekatnya itu ini pakai ini nih. Bagus ya, ukirannya mantap nih. Oke, kita ke selanjutnya. Kita masuk ruang selanjutnya. Nah ini di atas ada foto-foto di daerah Batavia. Nah itu ada keterangannya tuh, istilah indis seringkali dipakai untuk mengkategorisasikan karya seni atau arsitektur adaptif yang dihasilkan di masa Hindia Belanda sejak 1792 hingga 1942. Gaya uniknya adalah kombinasi. Ini ada keterangannya semua. Ini nih, kalau yang bawah ini namanya bangku panjang, dibuat di Batavia dengan gaya Renaissance, berasal dari abad 17. Bahannya dari kayu jati juga. Diwali-wala bangku ini dipergunakan untuk istirahat. Ini juga sama ini, bangku panjang juga ya. Nah, yang di atas itu satu bentuk awal ya, mewakili perkembangan arsitektur modern. Nah, yang itu istana negara presiden yang di dekatnya Monas itu. Tahunnya itu pembangunan 1790-an ya teman-teman. Yang di sebelahnya itu Istana Merdeka, daerahnya juga berdekatan di situ juga. Nah, ini bangunnya 1879. So, biar dibaca sendiri semua ya keterangannya ya di dalam foto-foto itu. Nah itu ada Gedung Kesenian Jakarta. Nah sebelahnya itu kantor pos Pasar Baru ya. Nah, yang sebelahnya lagi itu Museum Seni Rupa dan Keramik gitu. Ini dibangun 1870 itu untuk
Raad van Justitie, kalau bacanya salah mohon maaf ya. Dewan Kehakiman Batavia atau Ordinaris Raad van Justice Binnen het Kessel van Batavia. Nah, yang sebelahnya itu museum wayang. Itu pembangunannya tahun 1640 itu, pada masa VOC ya, belum kerajaan Belanda ya teman-teman ya, waktu masih VOC. Nah, ini stasiun Jakarta Kota, itu juga di daerah kawasan Batavia juga itu tempatnya itu. Nah, ini kalau selesai pembangunannya itu 1929 Oktober ya, tahun 1929. Oke, selanjutnya ini. Yang selanjutnya itu seperti biasa, koleksinya lemari-lemari kayak gitu. Oke, mungkin cukup di ruangan sini, kita ke selanjutnya.